mencari makhluk terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam channel Z kali ini saya ucapkan salam Indonesia Raya. Indonesia yang maju kemari, Farwo Cinawe, bahagia bersama, enjoy senantiasa. Oke guys, kali ini saya akan bercerita. Ya, suatu saat ada seorang kiai yang memanggil santrinya. Dong, sini, tolong carikan saya, kata Pak Kiai, makhluk yang paling buruk sedunia. Oh gitu. Karena santri itu memiliki tradisi tidak boleh nolak perintah kiai, dia hanya bicara sami'na wa ata'na. Maka dengan segala ketulusan hati, santri bilang, sendika dawuh kiai, saya akan berangkat untuk mencari makhluk yang paling buruk sedunia. Sambil bertanya-tanya ya, dihantui pikiran, apa ya makhluk yang paling buruk ini? Ya karena ngemban dawuh membawa perintah dari sang kiai, berjalanlah santri ini ke desa-desa, ke kampung-kampung gitu ya. Karena bagi seorang santri menjalankan perintah kiai, apapun bentuknya, bagaimanapun berasnya, harus diterima dengan penuh sukacita dan ikhlas. Karena ikhlas menerima perintah kiai ini adalah bentuk dari turunnya berkah. Setelah jalan berhari-hari dia ketemu orang yang kerjaannya maksiat, mabuk-mabukan. Ketemu dengan cewek yang dalam penilaian kita itu amoral, pelacur dan lain sebagainya. Hidup di situ. Nah, dia berpikir, ini jangan-jangan makhluk yang paling buruk ini, gitu ya. Makhluk jelek ini ya kayak gini. Tapi sang santri ini kemudian berpikir, apa iya ini makhluk yang paling jelek? Nanti saya bawa ke Pak Kiai, saya bilang ini makhluk yang jelek. Terus kemudian dia bertobat. Dia insaf. Kemudian dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, berarti kan dia menjadi makhluk yang tidak jelek nanti. Padahal saya sudah bawa dia ke Pak Kiai, saya omong ini makhluk yang paling jelek. Enggak, jangan-jangan bukan ini. Saya enggak berani untuk membawa orang-orang ini dan ngeklaim dia, menunjukkan dia ini makhluk yang paling jelek. Bisa jadi nanti dia berubah. Karena orang jahat itu punya masa depan. Orang jelek punya masa depan. Sebaliknya juga orang baik juga punya masa lalu. Orang yang kelihatannya baik hari ini, sholat hari ini, belum tentu masa lalunya baik. Dan belum tentu masa depannya juga bisa selamanya baik. Demikian juga orang yang hari ini jahat, hari ini jelek, belum tentu masa depannya jelek. Bisa jadi masa depannya lebih baik. Maka dia akhirnya nggak berani, jalan lagi. Setelah jalan dia ketemu anjing yang kotor, bunukan, gudikan. Jadi lah, jangan-jangan ini makhluk yang paling jelek. Setelah didekati anjing ini, kemudian dia berpikir, masa sih kalau ini makhluk yang paling jelek, kok dia bisa menjadi sarana orang masuk surga? Karena dia pernah mendengar cerita ada seorang pelacur yang bisa masuk surga gara-gara menolong anjing yang kehausan. Dia pakai sepatunya, kemudian ambil air, memberi minum anjing. Dia bilang, enggak, kalau begitu ini bukan makhluk paling jelek ini. Gitu, enggak. Jalan lagi. Sampai akhirnya dia ketemu orang yang secara fisik, maaf, secara fisik, tampilan, bentuk tubuh, wajah, itu jelek. Dia berpikir, jangan-jangan ini makhluk Allah yang paling jelek. Tapi tiba-tiba saja begitu dia berpikir itu, dia teringat satu dalil yang mengatakan inna wala yanduri la suarikum wala siyabikum walakinna wala yanduru ma fi qulubikum. Allah tidak melihat bentuk fisikmu, tidak melihat bentuk pakaianmu, tapi Allah hanya melihat apa yang ada di hatimu. Wah, gak berani aku. Jangan-jangan orang ini hatinya baik sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai makhluk yang paling buruk. Setelah berjalan lama, dia merenung, akhirnya dia pulang ketemu Pak Kiai. Soan, gimana? Udah ketemu, udah dapat makhluk yang paling buruk. Sudah Pak Kiai. Mana makhluk yang paling buruk? Saya sendiri ini Pak Kiai, makhluk yang paling buruk.
Pak Kiai tersenyum kemudian bilang, oke, kamu lulus menempuh ujian. Karena kamu merasa menjadi makhluk yang paling buruk. Karena hanya merasa makhluk yang paling buruk, maka Anda tidak berani menganggap orang lain, makhluk lain menjadi jelek. Kiai kemudian menjelaskan bahwa manusia yang bisa menganggap dirinya buruk, menganggap dirinya salah, menganggap dirinya jelek, maka dia tidak pernah melihat keburukan, kejelekan orang lain dan makhluk lain. Ketika seseorang menghitung-hitung kesalahannya, maka dia tidak punya kesempatan untuk menghitung kesalahan orang lain. Ketika individu selalu merasa dirinya paling jelek, maka dia tidak pernah menganggap orang lain jelek, orang lain salah. Inilah hikmah yang bisa kita ambil kali ini. Maka ketika ada orang kerjaannya menjelek-jelekan orang lain, menghitung kesalahan orang lain, itu artinya dia membutakan mata dan hati untuk menghitung dan melihat kejelekan dan kesalahan diri. Dan itulah makhluk yang paling jahat dan paling buruk yang sebenarnya. Terima kasih guys. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.